Polri bisa kena dampak mengerikan ini jika tidak menahan Putri Chandrawati. Ada dua ini bisa saja terjadi. Saudara 2 kali diperiksa sebagai tersangka, untuk kedua kalinya pula Putri Chandrawati lolos dari penahanan. Putri menjadi satu-satunya tersangka yang tak ditahan dalam kasus pembunuhan Yosua. Padahal ia punya peran aktif dalam merancang skenario pembunuhan ini. Alasannya mengapa? Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Kadipropam sudah melaporkan bahwa ini masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilakukan sidang kode etik, tapi belum bisa minggu ini, tapi paling tidak minggu berikutnya. Yang kedua, tadi Direktur Debido menyampaikan, seyogianya kemarin Ibu PC juga diperiksa. Tetapi karena ada surat sakit, maka di-hold. Walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Maka sambil berkoordinasi dengan dokter bersangkutan, nanti status akan ditetapkan berikutnya. Saya kira itu jawaban saya. Di dalam pasal 21 ayat 4 jelas disebutkan bahwa penahanan itu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana. Salah satu adalah yang hukumannya di atas 5 tahun penjara. Lazimnya memang kita tentunya melakukan penahanan karena alasan tadi ya. Dan kalaupun memang ada kebijakan, tentu statusnya adalah penangguhan penahanan dengan alasan tertentu. Secara normatif kan harus ditahan. Dan salah satu alasan itu kan tidak merusak barang bukti. Nah, kalau kita lihat perjalanan jejak rekam daripada tersangka PC ini kan dialah secara sempurna untuk menghilangkan barang bukti, membuat skenario baru yang kita bilang itu kalau tampak mengatakan menskenariokan kegelapan yang sempurna. Nah, Bung Iksan boleh tahu bahwa ini pro justisia, artinya adalah atas nama keadilan. Keadilan bukan saja kepada si tersangka ini, juga kepada korban, kepada publik, kepada media yang selama ini juga berkontribusi untuk mengungkap atau supaya kasus ini terang benderang. Luar biasa ya disparitas hukum kita ini ya. Kayaknya ya perlu kita memberikan masukan terus-menerus ya kepada penegak hukum agar mereka berlaku adil. Kalau saya ya, kalau dijamin misalnya Putri tidak perlu ditahan, maka Bunda Mary lebih nggak perlu ditahan lagi. Bunda Mary itu adalah aktivis yang di Lampung. Kemudian Edi Mulyadi nggak perlu ditahan. Roy Suryo nggak perlu ditahan. Habib Bahar nggak perlu ditahan. Karena kasus-kasus mereka minor semua dibandingkan kasus yang dilakukan oleh Putri Sambo ini. Jadi kalau kita bicara. Dan satu lagi, mereka kan penahanan itu kan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang mau dihilangkan dalam kasus ITE? Kalau Putri Sambo masih mungkin menghilangkan barang bukti atau membuat skenario baru dengan katakanlah ya dengan dia di luar, ya kan? Karena ini kan ada ketidakcocokan kan antara versi Ferdy Sambo dan versi dari Baradae, dan ini peran Putri yang akan lebih mengetengahkannya, lebih menguatkannya. Polri bisa kena dampak mengerikan ini jika tidak menahan Putri Chandrawati. Ada dua ini bisa saja terjadi. Dilansir dari Teras Gorontalo, Polri bisa mendapatkan dampak mengerikan ini jika tidak menahan Putri Chandrawati. Ada dua kemungkinan bisa terjadi. Bagaimana diketahui Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Namun Putri Chandrawati belum ditahan karena alasan kemanusiaan. Istri Ferdy Sambo itu memiliki anak yang masih kecil. Terkait dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan Polri bisa kena dampak mengerikan ini jika Putri Chandrawati tidak ditahan.
Terkait dengan Putri Chandrawati, belum lama ini Komnas HAM merekomendasikan ke Polri terkait dugaan pelecehan seksual di Magelang. Sebelumnya Polri telah menepis isu dugaan perselingkuhan antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Di tengah berjalannya kasus Brigadir J, banyak sekali isu yang berkembang di tengah masyarakat. Tapi saat ini ada yang membuat Polri disoroti, sebab belum dilakukan penahanan kepada Putri Chandrawati. Meski telah memberikan alasan tidak ditahannya Putri Chandrawati, masyarakat seakan masih bertanya-tanya. Terbaru, soal tidak ditahannya Putri Chandrawati ini menarik perhatian pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri angkat bicara dan memberikan penilaiannya terhadap tidak ditahannya Putri Chandrawati. Dalam penilaiannya, Reza Indragiri menuturkan tidak ditahannya Putri Chandrawati itu merupakan kontraproduktif dengan upaya Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat. Teman-teman di Polri harus paham betul bahwa salah satu hal yang dinilai masyarakat ketika mencermati kinerja kepolisian adalah equity. Kata Reza dilansir dari pikirrakyat.com dengan judul "Dua akibat mengerikan ini menanti jika Putri Chandrawati tak ditahan," kata psikologi forensik. Kata Reza Indragiri mengacu pada equality. Masyarakat tentu akan membandingkan perlakuan Polri terhadap Putri Chandrawati dengan perlakuan terhadap para tersangka-tersangka perempuan lainnya yang juga sudah memiliki anak. Bahkan kata Reza Indragiri, kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa menurun jika terlihat adanya perbedaan kontras antara perlakuan hukum terhadap Putri dengan wanita lainnya. Kalau ternyata masyarakat melihat ada kesenjangan, ada kekontrasan perlakuan, maka equality hasilnya adalah negatif. Tutur Reza dikutip pikiranrakyat.com dari channel YouTube TV One News. Dibeberkan Reza, akan ada dua akibat apabila tingkat kepercayaan terhadap Polri sudah menurun. Pertama, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Kedua, masyarakat juga tidak ingin lagi bekerja sama dengan polisi. Itulah dampak mengerikan dari tidak ditahannya Putri Chandrawati. Diberitakan sebelumnya, untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J, Polri menggunakan alat uji kebohongan dalam memeriksa para tersangka. Dilansir dari Antara, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jajadi menuturkan, alasan menggunakan uji kebohongan kepada para tersangka untuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan tersangka benar atau berbohong. Untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan, kata Andi. Selain itu, kata Andi, upaya ini menjadi bukti petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap peristiwa pembunuhan Brigadir J dan melengkapi berkas perkara agar segera dinyatakan lengkap dan bisa dibuktikan di persidangan. Ya, melengkapi berkas sebagai bukti petunjuk, kata Andi.